Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita semua. Aku di sini akan bahas tentang love life seperti yang ada di judul. Cuma ini kita general reading ya. Yang pertama itu banget yang aku bakal lihat itu kondisi saat ini, kemudian potensi kedepannya, baru nanti di akhir saran untuk hubungan ini atau untuk kamu. Jadi kita akan cek hubungan kamu sama dia bulan Februari ini seperti apa sih. Oke. Ini aku general reading. Jadi kalau memang video ini kamu tonton, berarti memang video ini untuk kamu ya. Oke, ini aku ada kondisi saat ini tuh. Oke, di sini ada finances and career, calling in your soulmate, dan juga di sini ada attraction untuk oracle cardnya. Untuk kartu tarotnya di sini ada Sage of Swords, Apprentice of Cups, Four of Cups, Six of Pentacle, dan yang terakhir di sini ada Chariot. Oke, kalau dari kartu-kartunya yang aku baca, kondisi hubungan kalian ini banyak yang emang udah berpasangan atau memang lagi deket. Jadi kalau kamu di sini single, sepertinya readingnya udah cocok nih untuk kamu gitu. Karena aku ngerasanya di sini tuh banyak loh dari teman-teman yang sekarang-sekarang ini ya, sepertinya hubungannya lagi agak renggang. Renggangnya ini tuh karena kalian jarang ketemu. Ini yang pertama, kalian tuh jarang ketemu. Terus juga yang aku rasa ya dari energinya di sini tuh kayak kamu tuh sama dia banyak miskomnya juga nih. Aku ngelihatnya di sini tuh ada kesalahpahaman. Sekarang itu kayak lagi ada kesalahpahaman karena kan kalian komunikasinya by phone ya, nggak ketemu langsung. Jadi bisa aja sebenarnya nggak ada nada yang nyolot gitu atau kayak nada yang tinggi, tapi kamunya tuh ngerasa kok kayaknya dia jutek banget ya, atau dia ngerasa kalau kamu tuh kayaknya jutek banget ya, kayaknya kamu nggak suka deh sama dia, kayaknya kamu tuh kesel deh sama dia, kayak kamu marah deh sama dia. Jadi itu tuh menimbulkan arah ke sana gitu loh, menimbulkan overthinking, menimbulkan pikiran-pikiran yang seharusnya itu tuh nggak ada gitu di situ. Jadi yang aku rasakan dari energinya yang ada di sini itu perasaan gak nyaman, perasaan gak enak, rasa bersalah, akhirnya mikir bahwa aduh apakah dia marah ya gara-gara aku lagi dalam keadaan yang gak baik, dalam keadaan aku lagi gak punya uang, dalam keadaan aku secara financial lagi gak baik-baik aja. Karena aku ngerasa di sini tuh ini ada yang secara financialnya lagi bener-bener kurang oke. Jadi makanya tuh kalian gak ketemu gitu. Kayak kenapa sih kok gak ketemu ya, karena secara financial keadaannya tuh lagi nggak baik-baik aja. Di sini aku rasanya seperti itu. Terus juga yang aku baca dari kartu-kartunya yang lain, kondisinya tuh sekarang nih bener-bener kayak lagi kelelahan banget juga sih sebetulnya. Makanya nggak ada komunikasi. Ini tuh ya disebabkan karena kelelahan itu secara mentally. Kemudian juga aku tuh ngerasain banget ya kayak udah usaha kerja keras banget, atau mungkin udah usaha banget play pekerjaan, tapi kok kayak nggak dapet, kok kayaknya nggak ada yang klik, kok kayaknya nggak ada yang ngasih offering. Itu ada energi seperti itu gitu loh yang aku rasakan di sini. Jadi kalau yang aku baca di sini, faktor utama di sini itu kenapa agak merenggang karena financial sih, atau bisa juga pekerjaan. Misalnya kamu lagi fokus banget nih sama pekerjaan dan gak ada waktu juga, itu bisa jadi penyebab isunya di sini. Kalau misalnya kamu gak menyadari apa isunya yang terjadi, kok ini kok kayaknya agak renggang gitu. Apakah dia sayang? Tadi aku udah bilang ya, dia sayang sama kamu, dia punya perasaan sama kamu. Cuman kan sayang aja itu kan bukan berarti bisa menjadi menjadi satu-satunya
kalian bisa komitmen gitu kan menjalani hubungan. Enggak seperti itu gitu loh. Salah satunya cara untuk bisa kalian jalan terus ke depan ya komunikasi, saling memahami, saling mengerti apa yang sedang terjadi di satu sama lain. Karena kalau ngomongin kamu punya masalah, aku yakin banget pasangan kamu, orang yang sekarang sedang dealing sama kamu pun punya masalahnya tersendiri. Dan di sini bukan berarti kamu jadi merasa bahwa ya aku lagi punya masalah, harusnya kamu bisa ngertiin aku dong. Nggak seperti itu. Atau kalau dia ngomong seperti itu ya nggak bisa seperti itu juga, karena kamu juga pasti punya masalah. Cuma kan bagaimana caranya untuk bisa berkomitmen di sini untuk memberikan cerita, memberikan kabar, memberikan pemahaman satu sama lain agar bisa terus bersama. Namanya menjalani koneksi, menjalani hubungan dengan seseorang yang dari latar belakang berbeda, dari sifat karakter berbeda, itu kan tidak mudah. Bukan sesuatu yang bisa seperti membalikan telapak tangan gitu, kayak udah kita jalan aja sesuai dengan keinginan aku. Kan gak seperti itu. Dia juga punya pemikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri, punya habitnya tersendiri, yang dimana kita sebagai pasangannya atau kita yang sedang berjalan mendekat dengan dia, kita perlu memahami itu menjadi bagian dari esensi untuk mengenal satu sama lain. Sebetulnya bisa aku jelaskan di sini gitu. Jadi aku ngelihatnya mungkin ada sebagian dari kamu yang mungkin di sini belum pacaran atau masih fase pendekatan. Kalau kamu ngerasa udah nggak nyaman, ini bisa untuk ya udah kamu dipinta untuk mencari sosok atau mencari seseorang yang memang punya punya value yang sama kamu gitu loh. Karena kalau misalnya kamu ngerasa udah terbebani di sini, ngerasa udah berat di sini, agak sulit untuk bisa ngejalanin ke depannya. Itu sih untuk kondisi saat ini tuh aku ngerasa komunikasinya lagi jarang, kemudian juga aku ngerasa kayak hampa juga, overthinking juga, ini salah pahamnya banyak. Itu yang aku rasain di sini. Jadi kayak ada kesulitan untuk bisa nurunin dinding dalam diri, nurunin kayak walls dalam diri. Jadinya ya kayak ada hambatan aja gitu untuk ngejalanin hubungannya. Itu yang paling aku rasain banget di situasi ini. Coba kita akan cek selanjutnya. Kita akan lihat gimana sih untuk potensi ke depannya. Oke, di sini ada Five of Swords, Apprentice of Swords, The Fool, Three of Swords, dan juga di sini ada Eight of Pentacles. Aku mau coba Oracle cardnya. Sebenarnya kalau yang aku lihat untuk kedepannya ini banyak banget ya, hampir 60% dari kalian itu ngerasa kayaknya nggak bisa ngejalanin lagi koneksi ini. Aku ngerasa dari energinya seperti itu gitu loh. Oke, sepertinya ini ada oracle card, aku bacain dulu ya. Perhatikan siapa yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Tidak semua informasi bisa diterima dan tidak semua yang berbicara benar-benar memahami. Aku ngerasa sepertinya ada yang mengadu domba kalian berdua deh. Entah memang dari pihak kamu ataupun dari pihak dia tuh kayak ada yang ngomongin satu sama lain, keburukan-keburukan satu sama lain, yang dimana aku ngerasanya di sini tuh menjadi salah satu kayak hambatan terbesar untuk hubungan ini tuh bisa jalan ke depan gitu loh. Jadi saran dari aku sebenarnya kalau memang kamu udah ada keinginan untuk melepaskan hubungan ini, merelakan hubungan ini, saran dari aku kamu bisa pikirkan kembali gitu loh. Tapi kalau emang dari kamu di sini udah yakin banget, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya udah lanjutin aja apa yang sudah kamu yakini, sudah apa yang ingin kamu jalanin. Cuman sebagian dari kamu yang di sini kayak masih ragu, masih melihat-lihat, masih mengobservasi, mungkin sampai nunggu capek dulu juga gitu ya. Sepertinya ada orang yang mengontrol atau mengendalikan keadaan di sini gitu loh, di balik ini. Selain dari kalian berdua di balik ini gitu, ada seseorang yang nggak suka
ingin masuk untuk merusak hubungan ini gitu. Ya ingin merusak hubungan ini aja gitu, kayak ngerasa nggak suka sih, kayaknya tuh nggak suka kamu bahagia, atau nggak suka dia bahagia, atau nggak suka kalau kamu ataupun dia menemukan hubungan yang memang bisa tulus gitu loh, menyayangi dalam setiap keadaan. Dan itu yang aku rasain banget di sini. Itu ada perasaan iri sih, ini jealousy-nya tinggi banget. Bisa juga orang dari masa lalu datang lagi, ingin merebut salah satu dari kalian gitu. Aku nggak tahu nih apakah di sini juga ada yang lagi dekat sama masa lalu kamu, atau dia lagi dekat sama masa lalunya. Karena yang aku rasakan di sini ada energi seperti itu gitu loh di sini. Jadi untuk potensi kedepannya sebenarnya ini memang udah sangat rawan sekali ya koneksinya ya. Karena ada orang yang berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang gak enak. Jadi saran dari aku sih, kamu saring lagi aja, biar kamu juga gak kepikiran banget. Oke, karena sebenarnya yang aku lihat dari dia sendiri pun inginnya tuh komitmen sama kamu gitu, ke jenjang yang lebih serius. Cuman kan memang sekarang ini dia sedang menstabilkan ya keadaan keuangannya tuh kan. Sini ada Unity atau The Lovers, dia sayang banget sama kamu, dia bener-bener cinta sama kamu. Beneran emang punya perasaan ya, nggak cuman kayak main-main aja atau kayak udah buat have fun aja, enggak. Emang pure dia punya perasaan dan dia mau untuk next step selanjutnya sama kamu gitu loh, ke jenjang yang lebih serius. Itu yang sebenarnya dia inginkan. Jadi kalau tanya kedepannya gimana, aku ngerasa kedepannya akan membaik kalau memang salah satu dari kalian gak menyerah gitu. Ini kalau gangguan-gangguan yang ada di koneksi ini kalian abaikan, aku ngerasa ini akan terus berjalan aja gitu loh ke depan. Cuman ya seberapa kuat kamu dengan itu gitu loh, karena sini tower kayaknya diguncangin banget kepercayaan kamu, diguncangin banget seberapa besar kamu yakin dengan orang ini, seberapa besar kamu yakin sama hubungan ini. Itu yang benar-benar kayak lagi diuji banget di sini gitu. Jadi ini depends lagi ke kamu, keputusannya, tapi aku ngerasa kedepannya ini akan berjalan dengan lebih baik lagi, karena memang dari dia sedang mengusahakan banget untuk membahagiakan kamu, membahagiakan koneksi ini, agar koneksi ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi aja gitu loh. Jadi kalau kamu di posisi yang bingung karena ada orang yang ngomong tentang dia A, B, C, D, coba deh kamu pikir-pikir lagi aja, apakah memang itu benar-benar iya? Kalau misalnya iya, apakah kamu bisa nerima atau enggak gitu. Tapi kalau memang kamu udah ngerasa fix banget gak bisa ngejalanin karena dianya udah gak jelas, karena dianya benar-benar gak ada komunikasi, ya kayak ghosting jatuhnya, ya udah itu kamu bisa lepasin aja, karena kan memang itu kondisinya nggak baik. Tapi kalau memang ternyata dia lagi dalam keadaan terburuk, tapi dia sudah mengusahakan semuanya, sudah ngasih tahu semuanya ke kamu, itu beda lagi gitu, karena memang dia sedang mengusahakan dan dia sudah jujur tentang keadaannya yang saat ini. Jadi nanti akan ada heart to heart conversation, akan ada obrolan dari hati ke hati, karena memang kalian berdua ini sama-sama saling menyayangi satu sama lain gitu loh, saling mencintai dan memang saling berkomitmen untuk bisa menjaga hubungan ini. You deserve love. Kalau memang kamu ngerasa gak bisa, ya kamu layak kok dicintai dengan cara kamu yang memang kamu yakin ini yang terbaik untuk kamu. Karena ini aku ngerasa ada dua bagian gitu loh ya. Dan di sini ada this could be the one. Ya orang ini tuh memang potensi sekali menjadi the one-nya kamu. Jadi apapun yang sedang dijalanin sekarang, aku harap kamu bisa benar-benar mendengar kata hati kamu, mendengarkan intuisi kamu, bukan dari sekitar kamu. Ketika kamu memang pengen melepaskan, ya memang karena kamu pengen gitu loh. Ketika kamu ingin melanjutkan, ya karena memang kamu ingin melanjutkan, berjuang di koneksi ini gitu. Wow. Oke, ini sangat spesifik sebetulnya, tapi aku harap ini bisa membantu keadaan teman-teman meskipun ini general reading. Ini aku membaca semuanya. Kalau kamu ingin konsultasi, personal reading, jangan sungkan untuk langsung chat aja ke nomor admin ada di description box. Tenang, semua privasi akan aman terjaga. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa komen, like juga. See you.